Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri Renungan Ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab yang keempat dari ayat 5 hingga ke-14 dengan tajuk ini, bagaimana air hidup memberikan kehidupan yang memuaskan. Mari kita baca dari ayat yang kelima. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' nescaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan. Nah, dalam keletihannya setelah berjalan jauh, Yesus rehat di tepi sebuah perigi. Sementara murid-muridnya pergi mendapat makanan. Nah, di dekat perigi inilah Yesus bertemu seorang perempuan Samaria. Nah, soalan edisi ini, apa yang Yesus tawarkan kepada perempuan Samaria dan apa reaksinya? Dan yang kedua, bagaimana Yesus menolong perempuan Samaria melihat bahwa air hidup yang dimaksudkan Yesus bukan air biasa. Oke, kita lihat soalan yang pertama, apa yang Yesus tawarkan kepada perempuan Samaria dan apa reaksinya? Ya, Yesus menawarkan air hidup kepada perempuan Samaria, air hidup. Tetapi perempuan Samaria tidak faham maksud Yesus, yaitu bagaimana Yesus dapat memberikan air kepadanya karena Yesus tidak ada tali dan tidak ada bekas untuk menimba air dari perigi. Nah, lagipun perigi itu amat dalam. Maka soalan yang timbul dari perempuan itu adalah, adakah Yesus lebih besar dari Yakub yang memberikan perigi itu? Jadi soalan yang keduanya sekarang, bagaimana Yesus menolong perempuan Samaria melihat bahwa air hidup yang dimaksudkan Yesus bukan air biasa. Ya, air hidup yang dimaksudkan Yesus adalah air rohani. Dan di sini Yesus mengambil gambar air biasa.
untuk menunjukkan keperluan manusia. Ya, maksudnya manusia memerlukan air biasa untuk memuaskan diri dari kedahagaan dan kehausan. Air biasa dapat memenuhi keperluan fisikal manusia. Ya, begitu juga manusia perlu memenuhi kekosongan dan kedahagaan yang ada dalam jiwanya. Dan keperluan rohani ini yang lebih penting. Lebih penting keperluan rohani ini karena ia menyentuh keselamatan jiwa seseorang. Nah, perhatikan dalam ayat 14 ini berkata, Yesus dapat memberikan mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Itulah yang lebih penting, hidup kekal, karena ia menyentuh keselamatan kita. Kekosongan jiwa ini hanya dapat dipenuhi oleh Yesus yang merupakan sumber air hidup. Maka Yesus di sini membuat suatu perbandingan. Itu antara kepenuhan yang ditawarkan dunia dan kepenuhan yang datang dari Yesus. Sekiranya manusia coba mencari kepenuhan di dunia, mereka tidak akan dapat merasa puas. Mereka akan sentiasa merasakan kekurangan, ketidakpuasaan, dan kekosongan. Bila sudah ada, mau lagi. Bila sudah ada, mau lagi. Mereka akan sentiasa haus lagi. Yesus mengatakan bahwa dia dapat memberikan air hidup. Air hidup, ya, yang dapat terus-menerus memancar dalam seseorang itu sampai kepada hidup yang kekal. Tidak akan haus untuk selama-lamanya. Nah, dengan ini, Yesus sememangnya lebih besar dari Yakub. Yakub hanya dapat memberikan air semula jadi, ya, yang dapat memuaskan kedahagaan jasmania. Tetapi perempuan itu akan dahaga lagi dan harus datang ke perigi itu untuk mengambil air. Yesus pula memberikan air hidup yang dapat memenuhi seseorang sekali untuk selama-lamanya. Amin. Nah, Yesus dapat melakukan ini apabila dia memberikan Roh Kudus yang akan tinggal di dalam orang-orang percaya dan nanti akan disebut dalam Yohanes bab 7 ayat 38-39 ini. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Wow. Ya, bagaimana ini boleh terjadi? Yaitu air hidup yang terus-menerus memancar dari dalam hati. Nah, ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Amin. Perigi-perigi dunia tidak akan dapat memberi kepenuhan dan kepuasan. Apalagi keselamatan kepada jiwa seseorang. Manusia yang coba mencari kepenuhan dan kepuasan dari dunia akan menjadi haus lagi. Dan harus kembali berkali-kali kepada perigi dunia untuk dipenuhi. Tetapi apabila seseorang datang kepada Yesus, ia boleh menerima keselamatan, dia boleh menerima kepenuhan dalam Kristus Yesus. Sebab Yesus itu adalah air hidup. Orang percaya akan mendapat kepenuhan dalam perhubungannya bersama Tuhan. Saya ulang sekali lagi, orang percaya akan mendapat kepenuhan dalam perhubungannya bersama Tuhan. Sebab Tuhan itu segala-galanya.
maka Tuhan sendiri akan memberikan kepenuhan itu melalui Roh Kudus-Nya yang diam dalam setiap orang percaya. Kita dapat menerima seluruh kepenuhan Allah dalam kita, sebab Roh Allah yang roh kepenuhannya itu ada di dalam kita sekarang. Haleluya. Ya saudara, dulu saya coba mencari kepuasan dan kepenuhan melalui kerjaya, kerja, dan perhubungan. Ya, saya bekerja keras, melakukan yang terbaik, berusaha sungguh-sungguh. Tetapi akhirnya saya menjadi letih dan tak berdaya. Kepuasan yang saya coba cari hanya sementara sahaja. Kejayaan yang saya peroleh, pencapaian-pencapaian yang saya dapat, semuanya sementara saja. Sebab saya harus berusaha lagi. Berusaha lagi. Begitu juga dalam perhubungan, relationship. Saya ingat, ya sekiranya ada perhubungan, itu dapat memenuhi keperluan emosi saya. Ya, sebab saya mau dikasihi. Saya mau diberi perhatian. Tetapi itu juga tidak dapat memuaskan saya. Karena mungkin saya hanya mementingkan diri sendiri. Ya betul lah, saya hanya mementingkan diri sendiri ya. Ya sehinggalah saya benar-benar bertaubat dan mengenal Tuhan. Ya hidup saya berubah. Saya boleh mendapat hidup baru, harapan baru, dan perhubungan yang lebih bermakna. Yaitu bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah itulah yang menjadi segala-galanya bagi saya sekarang. Saya telah dikecewakan dunia banyak kali. Tetapi Yesus tidak akan mengecewakan saya. Dia adalah gembalaku yang baik. Saya tahu tujuan hidup saya sekarang. Saya tahu misi hidup saya. Ya saudara, sudah lebih daripada 30 tahun saya mengenal Tuhan Yesus. Dan saya masih boleh bersaksi bahwa itulah perhubungan yang paling membahagiakan, yang paling memuaskan, dan yang paling menguntungkan. Haleluya. Dan karena saya bahagia bersama Tuhan, saya juga bahagia bersama istri dan anak, dan juga bahagia bersama-sama orang lain. Maka saudara, marilah kita cari kepenuhan dan kepuasan dalam Tuhan dan bukan dari dunia. Puji Tuhan, air hidup itu sudah sedia ada bagi semua yang datang kepada Tuhan Yesus. Air hidup yang dapat memberi kepuasan, yang dapat memberi penyegaran dan kepenuhan sehinggalah kepada hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa kami yang di surga. Engkaulah Bapa yang kami sembah dan kami puji, yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami ada kesempatan hari ini untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus adalah sumber air hidup. Ya Bapa, sesuai dengan janji firman-Mu, barang siapa minum air yang dari Yesus, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air hidup yang Yesus berikan adalah mata air yang dari dalam diri, yang dapat terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Ya Bapak, apabila mendengar kebenaran ini, kami menjadi haus lagi. Dalam maksud kami mau mengalami lebih lagi air kehidupan ini. Air hidup yang dapat membawa penyegaran, kepenuhan, dan kepuasan, dan kekuatan baru. Ya Tuhan, begitu juga. Ada ramai orang yang belum mengalami air hidup yang datang dari Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi mereka, khususnya yang mendengar pengajaran ini, agar kami dapat mengalami mata air dalam diri kami, yang dapat terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.